Semangat pagi Bapak sekalian. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semangat sampai penutupan. Baik, mohon izin saya kondisi kurang sehat, banyak jalan, jadi saya mau duduk saja. Tidak apa-apa. Melanjutkan yang kemarin saya sampaikan terkait yaitu sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dan untuk saat ini materi kedua yaitu pencegahan korupsi dalam pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Saya mau bercerita saja. Jadi pada masa dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi presiden, jadi raja. Kemudian suatu malam dia bekerja sampai larut malam. Anaknya ketok pintu di kantornya, tok. Siapa? Saya ayah. Oh, anakku. Kenapa kamu datang sini, ada keperluan apa? Dia bilang, Umar tanya, itu keperluan keluarga atau keperluan negara? Dia bilang keperluan keluarga. Maka seraya zaman dulu kan lampunya lampu lampu merah. Jadi dimatikan lampu itu. Maka anaknya kaget. Loh, ayah kenapa dimatikan sampai gelap gulita? Iya, kami karena datang urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka ini lampu milik negara, minyak milik negara. Maka saya matikan karena untuk urusan keluarga. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil pelayannya untuk menyiapkan yang dia punya, lampu yang dia punya, minyaknya dia punya, lampunya dia punya, baru dinyalakan. Sudah, sekarang silakan kita diskusi anak. Begitu Tuhan. Tepuk tangan untuk Umar bin Abdul Aziz. Sudah cukup sampai di sini saja untuk ini. Dan cukup seperti itu gambarannya. Integritas dalam pengelolaan barang dan jasa milik negara. Kita lanjut. Kita lihat. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk seperti ini. Mohon. Oh, tidak bisa ya. Saya lupa kalau audionya di atas. Baik, kurang lebih seperti ini. Jadi ini anak-anak disuruh guru untuk menceritakan ayahnya kerja di mana. Maka ada yang bilang petani, ada yang bilang nelayan, ada yang bilang guru katanya. Tapi satu ini dia bingung. Ketika suruh bercerita di depan dia bingung, kasihan. Dia berhenti nggak bercerita apa-apa. Kenapa? Karena ayahnya posisinya seperti ini. Posisinya lagi kena jerat KPK. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang kita kecil. KPK itu tidak melihat besar kecilnya yang kita film atau yang mungkin menguntungkan diri kita atau kroni kita tidak. Tapi semua disebut dengan korupsi. Seperti ini. Jangan sampai anak kita nanti akan jadi seperti ini. Itu intinya pesan moralnya. Baik. Adapun saya menyampaikan dari sudut pengelolaan BMD, memahami pengelolaan BMD, memahami potensi korupsi dan BMD, strategi pencegahan korupsi, evaluasi dan pengelolaan benturan kepentingan dalam BMD, membangun sikap melawan korupsi BMD. Satu-satu. Ini dasar hukum. Bapak Ibu lakukan program, nanti sampaikan juga ke mungkin pengurus barang di kantor dan sebagainya. Tolong baca ini baik-baik. Minimal yang paling bagian paling nomor 3, yang paling Permendagrinya. Jadi. Dan PP 94 2001 nanti disiplin pegawai negeri. Di situ juga menyampaikan bagaimana pegawai negeri kalau menyalahgunakan kendaraan dinas misalnya. Baik, kita lanjut. Ini area yang paling rawan sini, mohon maaf waktunya sempit dan sampai. Area yang di sini nih yang rawan untuk kita, yang kita operatornya di sini. Untuk ini kebijakan yang di atas itu. Saya lanjutkan saja. Seperti ini kurang lebih struktur pengelolaan barang
mulai dari pemerintah daerah, Pak Sekda selaku koordinatornya, sebagai pengelola barang negara, kemudian BPKAD pengelola barangnya, ini ke bawah, penata usaha dan sebagainya, dan kita OPD di sini ada penata usaha juga, dan pengguna dan seterusnya. Seperti ini, lanjut. Nah, inilah yang harus kita tertib. Yang harus kita tertib ini. Barang milik daerah itu terdiri dari aktiva lancar, ada persediaan dan sebagainya, itu juga kita tahu. Dan aktiva tetap, mungkin gedungnya, mungkin kendaraannya, dalam yang besar itu dan sebagainya. Aset tetap lainnya dan aset dalam penyelesaian, mungkin dalam sengketa, dalam penyelesaian itu masuk pembukuan kita. Dan aset kemitraan dengan pihak ketiga, contohnya MPP ini, ruangannya, gedungnya milik provinsi, tapi kita ada di situ. Itu namanya ya dengan pihak ketiga. Itu pun semua tercatat dengan baik. Seperti ini. Oleh karena itu, saya mau sebut isu-isu pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama ini isu-isu pemerintah daerah masih rendah dalam komitmennya dalam pengelolaan aset. Ini umumnya seperti ini. Kadang yang ada di laporan yang pusat itu kadang sejatinya tidak ada di, maksudnya tidak relevan atau tidak sesuai kondisi real di lapangan. Ada barangnya ini terbang. Ada aset fisiknya tapi dikuasai pihak ketiga. Komputer misalnya, tapi ternyata tetangga kita di sebelah kantor yang atau kita sendiri mungkin ya bawa ke rumah. Seperti ada asetnya. Yang kedua ada aset legalitas dikerjasamakan dengan pihak ketiga tapi tidak diupdate nilainya. Kerjasama dengan pihak ketiga. Harusnya nilainya itu harus kita update, apa ada penuntutan, apa itu harus kita update. Tapi seakan-akan nilainya tetap saja. Yang berikutnya ada dokumen asetnya tapi fisiknya tidak jelas. Nah, catatannya ada, dokumennya ada. Motor misalnya, motor dinas. Di situ ada SDNK, BPKP ada di kantor itu, tapi barangnya rakaruan. Fisiknya tidak jelas. Mungkin juga fisiknya kebalik, fisiknya ada, tapi legalitasnya tidak ada. STNK-nya tidak ada, hilang dan sebagainya. Ini banyak terjadi contoh kita yang sering pindah-pindah. Contohnya SMA, pindah ke provinsi, pindah ke lagi itu susah sekali untuk penata usaha. Barangnya ada di sini SMK 3 misalnya, ada di Kota Jayapura, tapi sertifikatnya awalnya di provinsi sana. Masih seperti itu kurang lebih. Inilah cara kemarin pengelolaan barang kita. Tidak optimalnya pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi. Nah ini, mohon maaf tolong disampaikan kepada pengurus barang atau yang ditugaskan untuk senantiasa rekonsiliasi dengan BPKAD. Nah, untuk mencocokkan catatan itu dengan barang fisiknya ada betul tidak? Kalau hilang bagaimana caranya? Dan seterusnya. Namun juga ada aset yang tersertifikasi dengan baik dan ada legalitasnya. Jadi seperti ini dua hal isu-isu pengelolaan barang milik daerah. Untuk itu, nah sudah. Kenapa terjadi seperti itu? Potensi korupsinya di mana? Kalau kita di OPD pengguna barang tidak ada rencana kebutuhan random, kita mau belanja ini, tapi nggak punya random rencana kebutuhan. Apa yang terjadi ini yang terjadi? Mungkin tumpang tindih sudah ada laptop, belanjakan laptop lagi, laptopnya cukup aja, asal belanja laptop. Akhirnya tumpang tindih tidak digunakan, padahal printernya kurang. Jadi random ini sangat penting dalam pengelolaan barang daerah di kantor kita masing-masing. Akhirnya tidak tumpang tindih atau mubazir kalau tidak digunakan. Yang kedua, mungkin di kantor kita belum ada atau tidak jalan SOP, sudah ada jenis tapi tidak jalan. Atau tidak ada sama sekali situs atau SOP-nya. Nah, seperti ini. Maka susah untuk mencatat perpindahan barang. Contoh, nah, barang yang ada di ruangan ini, misalnya ruangan saya, sudah ada di sini, gearnya ada di situ, barangnya ada di sini, ada tercatat, tapi ada pemindahan, dipindah ke sana, mari kursi lah yang paling enak. Kursi itu pindah sampai karena kurang di tempat rapat, tapi nggak balik-balik. Maka kenapa
sumber dananya tahun berapa, kemudian kira-kira di tempat mana ditempatkan. Itu ada kode-kode seperti itu. Nah ini akhirnya seperti ini yang terjadi. Tidak ada pencatatan perpindahan barang atau tambahnya atau di bawah pihak ketiga, tidak ada pencatatan sama sekali. Kenapa? Mungkin ada SOP tapi tidak dijalankan. Harusnya begini caranya kalau mau pindahkan barang, ada prosedur. Yang berikutnya ini yang lemah sekali lagi, monitoring dan pengendalian aset. Nah, ini. Semua serba pengendalian SPIP. Tidak ada monitoring dan pengendalian aset secara berkala. Nah ini. Untuk pengurus barang bahkan ya asal-asal tidak lain kali ruangan-ruangan mengecek apa betul ada barang yang ada di kin dan sebagainya, kadang tidak dilakukan. Akhirnya terjadi apa? Penyalahgunaan. Nah ini. Bisa terjadi penyalahgunaan, kalau dicatat aja bisa bawa pulang. Penyalahgunaan dan keamanan aset mungkin rusak dan itu merugikan keuangan negara karena kita sembarangan orang yang gunakan, harusnya komputer saya yang pegang tapi dibawa kemana-mana, rusak, fokus juga misalnya, akhirnya rusak, siapa yang rugi? Negara lagi. Ini yang korupsi seperti ini, korupsi merugikan keuangan negara. Yang terakhir yaitu koordinasi dan rekonsiliasi. Nah ini. Jadi mohon OPD itu rajin-rajin pengurus barangnya atau yang dikuasakan itu untuk koordinasi dengan BPKAD dan selalu mengecek keberadaan legalitas sama fisiknya. Kemudian dilaporkan kepada BPKAD agar update laporan barang ini betul-betul optimal, betul-betul aktual di BPKAD sehingga nanti laporan ke atas ke di sisi aktiva Kementerian Keuangan itu bukan palsu, bukan dokumen palsu, tapi betul-betul nyata. Ada hingga ada update penghapusan, penyusutan dan sebagainya itu. Kalau ada berdasarkan rekonsiliasi aset itu bisa dilakukan dengan tertib. Itu titik-titik rawan yang harus kita perhatikan yang selama ini kita ketahui dari hasil pengawasan di inspektorat. Banyak kan seperti ini lemah kita adalah pengelolaan barang. Oleh karena itu apa sih rencana aksi yang harus kita jalankan di kota ini? Ya kebijakan dalam cara penggunaan uang BMD, turunan dari peraturan yang saya sebutkan di atas tadi, PIC-nya. Kemudian kita OPD guna barang itu membuat tulis SOP seperti tadi biar bagus. Bagaimana kalau alur barang dari ruang ke ruang, kalau pindah bagaimana penyusutan, bagaimana penghapusan, bagaimana caranya, seterusnya. Yang berikutnya manajemen, namanya manajemen dan kuat dari rencana, kemudian manajemen risikonya bagaimana terhadap barang-barang itu, apa barang elektronik itu kalau di tempat apa ya, yang diperlukan apa namanya ini AC misalnya. Nah itu kalau kita ada server tanpa AC, wah itu bisa 24 jam bagaimana tidak ingin. Nah seperti itu manajemen risikonya harus betul-betul dia sehingga aset itu awet. Kemudian dari risiko baru kita pengadaan, kita tahu risikonya baru pengadaan, pencatatan, pelabelan, ingat label ini penting, penggunaan, pengamanan, penyusutan atau penghapusan dan terakhir pelaporan ini manajemen aset. Ini tanggung jawab kepala OPD sebagai pengguna barang dan yang tugas. Kemudian kita juga perlu pelatihan SDM untuk penggunaan ini biar nggak rusak-rusak. Laptop itu kalau asal kasih tidak diberi pelatihan bagaimana untuk defrag bagaimana, discipline up bagaimana, itu kan cepat rusak. Sementara kita dikasih ini bertahun-tahun masih ada, karena ya seperti ini contohnya perawatan secara software maupun hardware. Seperti itu juga harus ada pelatihan sedikit-sedikit dari pendampingan. Nah ini BPKP juga bisa catat yang seperti itu. Kemudian digitalisasi pelaporan, aplikasi juga perlu pelatihan dan rekonsiliasi tadi antara OPD guna barang dengan BPKD atau usaha ini. Dan terakhir pengendalian internal kita ada monitoring berkala, evaluasi BTU, kasus umum. Nah ini yang punya PIC di situ. Saya sudah nggak perlu senam lagi karena waktunya habis. Lanjut saja, evaluasi program kepentingan BMD apa sudah ada di kita?
hibah contohnya, hibah aset, mungkin dari kebun, kendaraan. Itu biasanya yang mengalirnya kepada siapa? Orang dekat saja, orde itu orang dekat. Situ. Dan pengadaan, kadang ada relasi dengan usahanya pejabat punya CP, seperti itu nanti berhubungan kepentingan yang termasuk dalam membantu pengadaan barang dan jasa barang milik daerah. Dan lewat itu juga kadang lari-larinya yang di situ sudah. Pokoknya soal lingkungan ini. Penggelapan barang milik daerah dalam jabatan, penggelapan, penyalahgunaan dan sebagainya. Banyak itu plat merah saya lihat dari objek. Nah, itu juga korupsi. Ada lagi mobil plat merah pakai jualan jeruk ada. Jadi tolong, jadi ini hanya tugas fungsi, lihat peraturan yang saya sampaikan tadi, baca baik-baik, insya Allah barang yang tinggal itu bisa awet, produktif dan sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saya kira seperti itu. Saya mengajak kita melalui materi ini untuk mari kita gunakan peran dalam diri kita, mulai dari diri kita, mulai hal-hal seperti yang kita kuasai dalam daerah, kita kuasai. Dan kalau kita diberi tugas untuk mengadministrasikan, tolong kali disampaikan tadi dilakukan dengan baik, secara tertib, sehingga pelaksanaan, pengukuhan, inventarisasi dan pelaporan ini dengan baik, maka barang milik negara atau milik daerah ini bisa awet dan berdaya guna dan berhasil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.